Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah tausiah Tazkiratul Maut, sebelum kami lanjut, mari kita khususkan kebaikannya, kita ikhlaskan sama-sama untuk beliau almarhum Haji Haris Rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu arsalahu illa kaffatan linnas basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalau bicara dimudahkan rezekinya, tentu pikiran kita, kalau kita bicara tentang rezeki paku, kita senantiasa lari kepada sesuatu. Padahal rezeki yang paling utama itu diberikan oleh Allah kepada seorang manusia saat dia mampu mensyukuri nikmat yang diberikan. Itu rezeki yang tidak terhingga, Pak. Pada saat kita mampu mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tergantung dari kapasitas kita. Apakah kita sebagai seorang petani, apakah kita sebagai seorang pedagang atau pengusaha yang sukses, ataukah kita menjadi seorang pejabat, maka syukurilah nikmat itu. Bagaimana caranya mensyukuri? Tentu kita lebih banyak menikmati dan menjawabnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mensyukuri nikmat bukan cuma sekedar alhamdulillahirabbil alamin, tapi ucapan ini harus diiringi dengan penyembahan untuk menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dipanjangkan umurnya. Pernyataan Nabi dipanjangkan umurnya bukan berarti merubah ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah dalam persoalan mu'ajjanah. Tapi dipanjangkan umurnya dalam artian pada saat anggaplah beliau almarhum, memang beliau sudah menghadap kepada Allah. Kehidupannya di dunia ini sudah berakhir, tapi bisa saja hidupnya senantiasa diperpanjang melalui anak-anaknya, melalui cucu-cucunya, melalui sahabat-sahabatnya yang senantiasa membicarakan kebaikannya, yang senantiasa melakukan ibadah atas apa yang ditinggalkan oleh beliau. Maka itu bagian daripada dipanjangkan umurnya. Makna dibalik dipanjangkan umurnya. Sudah lama meninggalkan kita, tapi masih asik membicarakan. Untung ada datuk kita ini, untung ada nenek yang meninggalkan kita beberapa hal ini sehingga kita sampai hari ini masih bisa menikmatinya. Cukup dengan ingat seperti itu, beliau di sana mendapatkan kebaikan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau kita bicara tentang kematian, maka sesungguhnya kematian yang terjadi pada diri manusia ini itu ada dalam isyarat hijrah.
perpindahan. Kebetulan kita dalam nuansa hijratul Rasul, ya. Situasi-situasi dalam tahun baru Islam perlu kami bicarakan ini supaya masih banyak orang-orang Islam, masih banyak orang-orang Islam, bukan orang yang ada di sini yang saya maksud, masuk dalam tahun barunya dia lupa tentang tahun barunya. Kalau ditanya tentang sudah tahun berapa Hijriah ini, dia tidak tahu. Kenapa? Karena dia tidak memperhatikan 1446 Hijriah. Kita sudah masuk dalam wilayah 1446 Hijriah. Tapi kalau tahun Masehi Pak, alhamdulillah 3 bulan sebelum terjadinya 1 Januari sudah siap semua. Ada yang mempersiapkan beracunnya, ada yang mempersiapkan poya-poyanya, ada yang mempersiapkan dan berbagai cara untuk menyambut tahun baru. Padahal tahun Masehi itu bukan tahunnya orang Islam. Cuma kita pakai juga karena secara resmi, secara globalnya kita pakai penanggalannya. Tapi kalau kita bicara tentang penaungannya, maka tahun Islam itu Hijriah. Justru yang ribut di dalam memperingati tahun baru Masehi ini orang Islam. Yang diperingati tahun barunya orang Nasrani, Majusi dengan Yahudi. Tapi apalah kebarat orang Islam saja. Yang koyak-koyak kesana kemari dengan suara-suara yang luar biasa, orang Islam. Pada saat kita akan memasuki tahun baru kita justru sunyi. Sampai-sampai hampir terlupakan bahwa tahun itu ada peristiwa yang sangat bersejarah. Kemudian kalau kita tarik masuk ke dalam diri kita, maka itu erat hubungannya dengan kehidupan kita. Kenapa? Karena tidak ada yang terjadi kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW kecuali itu adalah pelajaran buat kita semua. Kita belajar masuk pintu melalui hijrahnya Rasulullah. Pada saat Rasulullah SAW akan hijrah dari Makkatul Mukarramah menuju Madinatul Munawwarah, maka sebelumnya itu sebenarnya ditawari beliau oleh kafir Quraisy. Apa penawarannya? Berkumpullah semua pemimpin-pemimpin kabilah, kemudian menawarkan kepada Nabi supaya berhenti berdakwah, mendakwakan Islam. Wahai Muhammad, kalau kau cuma ingin memiliki istri yang banyak, silahkan kau pilih semua, kau jadikan istri. Atau kau mungkin kau tidak mau beristri tapi kau ingin memiliki harta yang banyak, silahkan sebut saja harta yang seperti apa yang kau ingin. Ataukah kau ingin menduduki jabatan, silahkan, jabatan apa? Tapi apa jawabannya beliau? Dalam bahasa yang lain beliau mengatakan, seandainya kalian meletakkan matahari di tangan kananku sebagai hadiah, atau meletakkan sang rembulan di tangan kiriku sebagai hadiah, agar aku berhenti dalam menyampaikan dakwah tauhid ini, maka itu tidak akan terjadi kecuali Tuhanku mengambil keputusan atas diriku. Mati aku dalam dakwah atau sukses aku dalam dakwah. Mati aku dalam dakwah atau sukses aku dalam dakwah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, tentu Rasulullah luar biasa memperjuangkan kita. Di periode Makkah, beliau
mendakwakan kurang lebih 13 tahun 2 kalimat syahadat. Dalam kurang lebih 13 tahun mendakwakan 2 kalimat syahadat. Sehingga pada saat beliau mendakwakan ini dan sahabat-sahabat mengikutinya, maka satu waktu sahabat bertanya kepada baginda Nabi kita, "Ya Rasulullah, Muhammad siapakah itu yang disaksikan di dalam kalimat syahadat?" Maka beliau menjawab, "Anni Muhammad, Anni Muhammad, Anni Muhammad." Beliau menunjuk diri. Tapi setelah beliau diperjalankan dalam perjalanan Isra wal Mi'rajnya, dan kembali beliau dalam perjalanan itu membawa yang namanya as-salat, kemudian memberikan contoh kepada sahabat-sahabat, memberikan contoh kepada istri-istrinya, memberikan contoh kepada anak-anak. Maka khusus di dalam tasyahud 2 kalimat syahadat, Pak, pada saat beliau menjadi contoh, dia memberikan contoh tentang tasyahudnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia lalu mengatakan anni Muhammadar Rasulullah. Dan itu dicontoh oleh sahabat, dan itu dicontoh oleh istrinya beliau, juga dicontoh oleh anaknya. Sahabatnya juga mengatakan anna Muhammadar Rasulullah, istrinya juga mengatakan anna Muhammadar Rasulullah, anaknya juga mengatakan anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa pada saat beliau di luar sejadah ditanya Muhammad siapa yang disaksikan, beliau menjawab anni Muhammad, tapi setelah di dalam sejadah mendirikan salatnya, beliau memberikan contoh anna Muhammadar Rasulullah, karena yang ditunjuk itu dimiliki oleh semua manusia. Yang ditunjuk oleh Rasulullah anni Muhammadar Rasulullah itu dimiliki oleh semua manusia. Ada pada semua manusia. Seandainya sosok yang disaksikan di situ, Pak, mungkin persoalan itu sehingga lama begitu didakwakan di tanah suci Makkahul Mukarramah, karena persoalan sosok. Seandainya sosok yang disaksikan oleh sahabat, seandainya sosok yang disaksikan oleh istrinya, seandainya sosok yang disaksikan oleh anaknya, maka sahabatnya, istrinya, anaknya seharusnya dalam konsep kalimatnya seharusnya berubah. Anta Muhammadar Rasulullah. Seharusnya sahabat mengatakan wa asyhadu anta Muhammadar Rasulullah. Seharusnya istrinya mengatakan wa asyhadu anta Muhammadar Rasulullah. Engkaulah itu sahabatku Muhammad, pesuruh Allah. Engkaulah itu suamiku sebagai pesuruh Allah. Tapi apa yang terjadi? Istri dan sahabatnya mengatakan anna Muhammadar Rasulullah. Begitu pun kepada anaknya Siti Fatimah. Seandainya sosok yang disaksikan oleh Fatimah, maka seharusnya berubah kalimatnya anta abah. Engkau itu abahku Muhammadar Rasulullah. Tapi Fatimah juga mengatakan anna Muhammadar Rasulullah. Tapi ini saya cerita seperti ini bukan untuk menggurui. Tidak ada kapasitas saya untuk menggurui. Tidak ada kapasitas saya untuk mengajari. Nama saya sangat sederhana. Tadi Ustaz ada yang terlupakan karena kebetulan nama itu juga pernah diakikah. Jadi kalau dihilangkan sate bermasalah hakikatnya. Jadi nama saya Muhammad Rizal. Ada S-nya di belakang Muhammad Rizal, tapi bukan SAG, Sanggu. Muhammad Rizal Sanggu. Yang bisa jadi guru, yang bisa jadi orang mengajari, yang ada titelnya di belakang namanya. Kalau saya bukan titel, tapi Pak Daina.
Sambu. Muhammad Rizal Desambu. Ya. Jadi kita kembali. Kalau begitu Muhammad siapa yang disaksikan di dalam dua kalimat syahadat? Kenapa bisa begitu lama disampaikan oleh Rasulullah yang kurang lebih dalam kurun 13 tahun sampai begitu untuk hijrah ke Madinah? Menurut kabar kurang lebih 70 orang. Itu dalam kurun 13 tahun Pak. Nabi ini Yang berdakwah adalah orang Arab, yang menyampaikan kalimatnya adalah kalimat Arab, dan bahasanya juga bahasa Arab. Orang yang mendengarkan dakwanya Rasulullah juga orang Arab. Apanya yang susah? Apanya yang susah? Pertama-tama karena beliau dianggap seorang buta huruf, sehingga mereka tidak pantas, merasa tidak pantas untuk didakwahi. Itu salah satu. Yang kedua, karena di dalam dua pengucapan dua kalimat syahadat ada namanya Nabi kita. Sementara yang diinginkan sebagai Nabi akhir zaman bukan dari silsilahnya Ismail, tapi silsilahnya Ishak. Sementara yang jadi Nabi akhir zaman itu dari silsilahnya Nabi Ismail. Yang kalau di kita itu cuma 3 Nabi di situ. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Rasulullah. Kalau Ishak mulai dari Nabi A, setelah Ishak sampai Nabi Isa semua keturunannya. Makanya tidak rela kalau derajat ini berpindah. Itu. Tapi kalau kita kembali lagi, jadi Muhammad siapa yang disaksikan dalam dua kalimat syahadat? Oh, ternyata dalam Al-Quran sangat jelas, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tidak kuutus engkau Muhammad siapa yang diutus? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa kaffatan linnas, kecuali kepada seluruh manusia. Apa yang menyeluruh? Nabi kepada manusia sifatnya mulai dari manusia A sampai manusia Z. Mulai dari manusia A sampai manusia Z. Apa itu kalau manusia A? Nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam. Seandainya bukan persoalan Nabi, persoalan namanya Nabi yang dijadikan sebagai wasilah, nenek moyang kita Adam alaihissalam, maka beliau tidak pernah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita buka-buka sejarah supaya kita sama-sama membaca, dan sekarang sangat mudah dipertanyakan. Tanya Ustaz Google. Tanya Ustaz Google. sekian lamanya Nabi Adam alaihissalam senantiasa mohon pengampunan, minta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau tidak diijabah, tidak diterima doanya. Kapan diijabah? Setelah dia diingatkan kembali nama yang pernah dia saksikan di dalam pada saat awal kejadiannya, pada saat awal kesadarannya di dalam surga, maka beliau melihat ada 2 nama di tiang aras. Ada yang mengatakan tiang aras, ada yang mengatakan pintu surga. Di situ ada 2 nama. Lalu beliau protes, ya Allah, siapa ya? Kenapa bukan nama? Kenapa bukan nama? Seharusnya nama di situ. Dan berarti dengan nama kan aku yang pertama. Dan yang betul kau awal cipta, tapi dia itu awal kejadian. Nama itu yang punya nama itu adalah awal kejadian, sementara engkau adalah awal cipta. Kalau awal kejadian, Artinya dia bukan dicipta, tapi tajam. Orang-orang tarika ini pasti mendapatkan informasi. nama itulah yang dipakai oleh nenek moyang
akan datang sebagai nabi penutup dari akhir zaman ini, maka ampuni aku. maka bergemuruh semua malaikat Yang ada di aras menyampaikan kepada Allah, ya Allah, dia sudah menyebut nama kekasihmu, ampuni anak. Itu yang menyebar. Jadi saya katakan tadi, indah kafatan linnas, jadi kepada seluruh manusia. Apanya? Nabi yang menyeluruh kepada manusia, sifatnya. Bagaimanakah sifatnya baginda Nabi kita Muhammad SAW yang bersemayam dalam diri kita sebagai batin kita? Dia basyiran wa nadhira. Apabila kita selesai melakukan satu kebaikan, kita selesai melakukan puasa disukai. Karena kita dianjurkan oleh Nabi, puasa ini jangan, kalau seumpama kita belum sempat di hari ke-9, hari ke-10, insya Allah kita sama-sama di hari 11 besok. Kenapa? Karena Nabi mengabarkan itu pada saat beliau berjalan-jalan di salah satu tempat dan menemukan kaum Yahudi. Kaum Yahudi pada saatnya itu di waktu bulan Muharram. Maka bertanya Nabi, kenapa orang-orang Yahudi puasa? Maka orang Yahudi menjawab kepada Nabi kita, kami semua puasa sebagai tanda kesyukuran kami, di mana Nabi kami Musa alaihissalam bersama umatnya Yahudi pada saat itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu pasnya jatuh di 10 Muharram. Sehingga Nabi kembali kepada sahabat-sahabatnya dan menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya, orang Yahudi saja puasa pada hari Asyura. Maka kami anjurkan kalian, apabila kalian masih akan ketemu dengan Muharram yang akan datang, maka laksanakan puasa itu, tapi jangan seperti orang Yahudi. Bagaimana caranya supaya tidak seperti orang Yahudi? Maka puasalah kalian di hari ke-9, hari ke-10 dengan hari ke-11. Apa jaminannya itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, Siapa yang puasa di antara yang tidak ini, maka dia akan diampuni dosa-dosanya 1 tahun yang lalu. Itu pengabaran. Kalau begitu luar biasa Muharram ini. Baru di Takalar ini banyak orang yang mengatakan nakas. Itu kurang tahu dipangkep, siapa tahu dipangkep juga tiru-tiru dengan orang Takalar. Kalau cerita nakas, maka Rasulullah juga mengabarkan, syahidun fid dunia wa nakisun fil akhirah. Nakisun fid dunia wa syahidun fil akhirah. Syahidun fid dunia wa syahidun fil akhirah. Nakisun fid dunia wa nakisun fil akhirah. Ada orang yang bahagia hidupnya di dunia ini, tapi menderita di hari akhirat. Ada orang yang menderita Hidupnya di dunia ini, tapi bahagia di hari akhirat. Ada yang bahagia hidupnya di dunia ini Dan akan bahagia di hari akhirat. Dan ada yang akan celaka hidupnya di dunia ini, dan akan lebih celaka di hari akhirat. Nauzubillah. Kalau kita pada terakhir, nakisun fid dunia wa nakisun fil akhirat. Bagaimana kegambarannya tentang kebahagiaan itu? Tentu kembali kepada rasa yang kita rasakan. Sudah merasa bahagia setelah melaksanakan sholat isya. Itu kebahagiaan. Kebahagiaan yang sesungguhnya pada saat kita mengenal diri kita bahwa kita adalah hamba, kita adalah umatnya Rasulullah. Nakisu kecelakaan bagi orang-orang Yang sampai hari ini tidak pernah menemukan dirinya dalam menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nakis. biar kehidupannya bermewah-mewah, biar kehidupannya dengan rumah yang luar biasa,
tapi kering dengan ibadah, maka itu celaka. Itu kecelakaan. Mungkin kelihatan kehidupannya menderita menurut ukuran kita, karena persoalan makanannya saja susah. Mungkin menurut ukuran kita kehidupannya kecelakaan karena ingin belanja tapi tidak punya uang. Tapi dia tidak, dalam hatinya tidak pernah merasa gersang dengan zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan salawatnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga terbangun rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa sujud di waktu subuh, untuk senantiasa sujud di waktu zuhur, di waktu asar, maghrib dengan waktu isya. Di antara perjalanan-perjalanannya dia senantiasa mendahulukan apa yang disukai Rasulullah, apa yang dicintai Rasulullah, maka itu yang dia pakai. Basyirah. Kemudian dia nasirah. Sifatnya Nabi kita yang dititip oleh Allah pada tiap-tiap diri manusia itu, dia nasirah. Apa itu nasirah? Mengancam. Karena kita merasa terancam, sudah larut malam dan kita tidak mengerjakan sholat. Kita belum melaksanakan sholat isya, sementara jam sudah berlewat, sudah 11:30. Merasa terancam tidak? Kalau biasa-biasa, ini perlu dikoreksi. Kalau salatnya terabaikan baru biasa-biasa perasaannya, masalah nanti. Mau diakui sebagai hamba, tapi dia lupa kewajibannya kepada Tuhan. Mau diakui sebagai umat, tapi sifat-sifat Nabi kita belum dia mampu lahirkan dalam pandangannya, belum dia mampu lahirkan dalam pendengarannya, belum dia mampu lahirkan dalam setiap ucapannya, belum dia mampu lahirkan dalam wujud setiap perbuatannya. Padahal kalau memang betul-betul Allah Subhanahu wa taala sudah ridho dengan ibadah kita, maka sifatnya Nabi pasti akan dibangunkan dalam diri kita. Apa janji Allah pada saat betul-betul kita tahu bahwa kita adalah hamba-hamba? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Barang siapa yang mengatakan Allah adalah Tuhanku, kemudian dia istiqomah, fala khaufun alaihi wala yahzanun, maka orang yang seperti ini akan aku jadikan hatinya tidak ada rasa takut kepada sesuatu. Padahal dalam hatinya tidak pernah merasa takut jabatannya diambil oleh orang. Dalam hatinya tidak pernah merasa takut jangan sampai hartanya yang banyak tiba-tiba terbaca dalam apa? Saldonya 1 MB. Kenapa bisa hilang? Ini notis. Yang kawan kita dengan pandangan ini sendiri, apa sering hidup masih bilang juga. Tapi kalau itu terjadi dengan kesadaran, mungkin ada sesuatu yang ingin dihilangkan oleh Allah pada dirimu. Jangan sampai harta yang aku miliki ini belum cukup saya keluarkan yang seharusnya saya keluarkan, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengirim makhluknya untuk mengambil haknya. Kita sabar saja supaya yang hilang itu akan menjadi berkah buat kita. Tapi kalau stres, asal lambungnya ujung-ujungnya diimpus, tambah hidup tak lagi. Padahal apa itu kalau manusia hatinya tidak ada rasa takut, maka hatinya akan menjadi orang yang tentram. Bagaimana kalau orang yang tentram hidupnya di dunia ini senang dan persiapannya untuk menghadap akhirat tenang, senang dan tenang. Kalau ada orang yang senang kehidupannya di dunia ini, itu karena agama. Di
Tidak bisa orang senang di kehidupan yang di dunia ini kalau bukan karena agama. Bagaimana orang yang senang? Mensyukuri apa adanya. Itu orang senang. Kalau ada 10 juta, kemudian kita pergi, Katakan silangnya, supaya kita lasak. Dia akan menderita dalam kehidupan karena dia tidak mensyukuri apa yang diberi. Mau makan, sementara yang diharapkan ikan kering. Tidak makan sih. Enak. Ya kalau tidak berhayal. Kalau lain di hadapannya lain hayalannya masalah. Seandainya contoh, seandainya melibas, seandainya syariah. Bukan orang bersyukur ini, tapi orang sukar. Tidak di saya tidak begitu. Tapi kira-kira sudah senang kalau ada orang di sebelah mengeluarkan mobil baru. tapi kadang ini ada juga yang sakit hati. Orang mendapatkan kesenangan, dia menjadi bermasalah. Makanya nanti Makassar paling enak tuh menyebab dia. Apa sulit tuh sensing ototnya? Apaan apa ya? Alhamdulillah, ada tetangga kita yang bisa mengeluarkan pajero. Kalau mau diantar anak dalam pengantin bisa dipanggil. Pinjam dulu. Tapi kalau digosi, baru ketuk-ketuk salam lagi. Keren. Namanya ini pala kan. Sampai yang ini gosip. Ada apa? Kita bersyukur karena masih bisa Memakan sesuap nasi. Banyak saudara kita yang mau tapi tidak bisa. Di mana? Di Gaza. Di Palestina sana, saudara-saudara kita ingin saja makan susah. ingin saja makan susah, Pak. Makanya tidak perlu ke sana doakan. Doa juga bagian daripada jihad. Sama seperti burung pipit. Di mana burung pipit itu pada saat Nabiullah Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud, maka ada seekor burung pipit yang setiap waktu, setiap saat datang membawa air sedikit melalui paruhnya. Kemudian dia semprotkan kepada api yang membakar Ibrahim. Maka burung-burung yang lain menertawai burung pipit ini. Sadar tidak bahwa air yang kau semprotkan itu tidak akan mungkin mematikan api yang membakar Ibrahim. Tapi apa jawaban burung pipit? Karena kesadaran burung inilah sehingga aku melakukan. Memang ini air yang saya semprotkan tidak akan mampu memadamkan api yang membakar daripada Ibrahim. Tapi aku yakin, menyaksikan Tuhanku maha menyaksikan bahwa Aku berpihak kepada Ibrahim. aku berpihak kepada Ibrahim. Kalau kita tidak mampu mengirimkan angka-angka, kita tidak mampu mengirimkan tentang buah-buah apakah dan sebagainya untuk saudara kita di sana, minimal Selesai kita dalam ibadah. Kalau tidak ada doa-doa yang lain, baca surat Al-Fatihah. Kemudian minta keberkahan dari Tuhan supaya diberikan keteguhan akidah saudara kita yang sementara memperjuangkan akidahnya di sana. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sebagai nasihat. Tapi apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Walakinna aktsaran nas
kebanyakan manusia yang tidak tahu. Muhammad sampai kebanyakan manusia tidak tahu. Sudah kita sama-sama merenung saja. Allah yang memberikan kabar kepada diri kita, kepada umatnya Muhammad, kepada hamba-hambanya melalui mushaf Al-Quran kita temukan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kabar, walakin aktsarun nasi la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia tidak tahu tentang Muhammad. Apanya Nabi yang kebanyakan manusia tidak tahu sifatnya, batinnya Nabi. Kalau persoalan yang lahiriahnya beliau yang lahir di Makkah wafat di Madinah, tidak bertanya saya kepada anak TK, anak TK mampu menjawab. Nah, siapa itu yang namanya Muhammad? Maka pasti anak TK kita akan menjawab, nabinya orang Islam. Kalau jarang tuh anak TK jawab. Maka jawab dari sana. Ditanya orang tua kita, Pak, siapa itu Muhammad? Pasti ada jawab. Sudah berapa puluh tahun kau menyebut namanya, kenapa baru kau mempertanyakan? Kenapa baru kau mempertanyakan? Kenapa? Karena Al-Quran sendiri mengatakan, walakin aktsarun nasi la ya'lamun, kebanyakan manusia tidak tahu. Apanya yang kebanyakan manusia tidak tahu? Sifat yang seperti apanya? Yang hanif, yang lurus dalam memandang, lurus dalam mendengar, lurus dalam berucap, lurus dalam berbuat. 17 kali paling kurang kita senantiasa minta Bapak. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Yang lurus itu tidak pernah tidak ada. Yang penting mau belok pandangan ada mengingatkan dalam diri kita. Nggak salah cini pokoknya. Mata tina buat. Kuna novel na baca, tina tak duduk. Nika muna Al-Quran na baca, lola. Kita senantiasa minta, ya Allah tunjukkan jalan yang lurus. Tapi pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada kita, ma'asabaka min hasanatin faminallah wa ma'asabaka min syai'atin faminafsika. Apa-apa saja terbetik dalam hati kamu, kebenaran Itu datangnya dari aku kata Allah. apa-apa saja yang terbetik dalam hati kamu, Kebenaran itu datangnya dari aku kata Allah. Kalau kebenaran itu datang dari Allah, seperti apakah itu kebenaran yang mendatangi kita? seperti apakah itu kebenaran yang mendatangi kita? Karena yang mendatangi kita itu sifatnya Rasulullah, bukan Allah. Sifatnya Rasulullah. Kalau Allah tentu kita tempatkan Allah. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala Haram hukum yang kamu tempatkan. tapi sifatnya Rasulullah. Bagaimana sifatnya Rasulullah yang datang dari Allah, yang senantiasa ingin meluruskan pada saat pandanganmu ingin salah dalam memandang, yang senantiasa ingin meluruskan pada saat pendengaranmu ingin salah dalam mendengar, yang senantiasa meluruskan pada saat ucapanmu salah-salah dalam berucap. Ya, senantiasa. Tapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman selanjutnya, wa ma asabaka min syai'atin fa min nafsik. Tapi apa-apa saja musibah yang menimpa kamu, Maka sesungguhnya itu bukan dari Allah, tapi itu dari hawa nafsu. Hawa nafsu. Apa perbedaan pada saat kita mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikabarkan dari Allah? Kalau yang dikabarkan dari Allah dalam susunan bahasa tarikat, kalau yang dari Allah itu tentu nurullah. Kalimatnya pasti dikatakan nurullah. Apa itu nurullah? Cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi bukan Allah. Nurullah ini kalau kepada Nabi wahyu namanya, kalau kepada umat
ilham, petunjuk dan hidayah. Ilham dan petunjuk dan hidayah itu tidak pernah tidak ada, Pak. Senantiasa ada dalam diri kita, senantiasa nyata dalam diri kita, tapi kita sendiri yang tidak mau memakainya. Kita sendiri yang tidak mau memakainya. Kenapa? Karena kita mendahulukan dari hawa nafsu kita. Kalau hawa nafsu ini berfungsi dan menutupi semua kebenaran-kebenaran yang dititip oleh Allah pada diri kita, maka terjadilah musibah dalam diri kita. Makanya kehidupan ini pada saat kita hadir di permukaan bumi ini, Rasulullah bersabda dalam salah satu hadisnya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap-tiap yang lahir itu lahir dengan kesucian. Pandangannya dalam kondisi fitrah, pendengarannya dalam kondisi fitrah, ucapannya dalam kondisi fitrah, perbuatannya dalam kondisi fitrah. Semua yang melekat pada dirinya itu kondisinya dalam keadaan fitrah, suci. Kalau pada saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita tidak menemukan kefitrahan kita kembali, maka sesungguhnya kita tidak kembali. Makanya kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu kalimat yang kita pakai pada saat mendengar salah satu saudara kita, orang tua kita, keluarga kita yang meninggal, maka kita dianjurkan mengucapkan kalimat itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuma dalam bahasa konsep ini kalau kita larikan dengan gambar-gambar seakan-akan Allah itu di mana? Kalau dari Allah kembali kepada Allah seakan-akan ada ruh ini keluar, kemudian ada tempat yang dituju. Padahal maksudnya ini kembali kepada Allah, artinya dalam keadaan kita datang di permukaan bumi ini, hadir di permukaan bumi ini, dilahirkan oleh orang tua kita dalam kondisinya la ta'lamuna syai'ah wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah. Allah lah yang mengeluarkan kamu, Allah lah yang melahirkan kamu dari rahim orang tua, rahim ibu, dalam kondisi la ta'lamuna syai'an. Kalau kita ingin memakai kembali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka kita letakkan ke akuan kita, maka aku ini kita sandarkan kepada yang punya aku. Kita sandarkan kepada aku. Karena ini adalah titipan kodrat, irada, haya, alih, basar, kalam. Kodrat, irada, haya, alih, basar, sama kalam. Semuanya ini adalah titipan yang fitrah. Nama kasar akan ketuni bakule jadi, ikat ketuni pairu jadi, ikat ketuni patandas jadi, ikat ketuni pacini jadi, ikat ketuni palangir jadi, ikat ketuni pakanakan jadi. Kita tidak punya aset ini. Ini adalah pinjaman. Jangan sampai kau akan kembali, kodranya kau kotori dengan kemaksiatan, iradanya lebih-lebih, ilmunya kau pakai untuk membodoh-bodohi semua saudara. Jangan sampai kehidupanmu ini kau lupa tentang kewajibanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat daripada penciptaan manusia cuma satu, Pak. Wa ma halaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Kalau seseorang manusia sukses bagaimanapun dengan jabatannya, sukses bagaimanapun dengan usahanya, sukses bagaimanapun dengan keilmuannya, tapi dia lupa dirinya bahwa dia adalah hamba, maka sesungguhnya dia lupa diri. Itu musibah terbesar. Jadi kalau kita ingin menetapkan tentang nakasaku atau najisu, bagaimana caranya? Kan rata-rata ini kalau di kampung sudah tidak mau memakai hari Sabtu itu. Hari Sabtu tanggal 1 Muharram. Tidak nak pakai apa karamulan nana, tidak nak pakai apa karamulan ambiran, tidak nak pakai apa karamulan nyungkep, apa karamulan bangun apa dukuk pondasi dan natas. Tapi malam ini kita sama-sama menelusuri
Di mana nakasa yang sebenarnya? Pada saat kita akan mengawali perbuatan kita, pada saat kita akan mengawali usaha-usaha dunia kita, dan pas kita mendengar hayya 'alas shalah, nakasa. Waktu nakasa itu berakhir, kita akan mengawali buka toko, tapi asal di masjid. Nakasa. Kecelakaan. Kalau ingin cari keberkahan, buka di hari Jumat, itu sangat jelas kabarnya. Apabila kalian telah menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan bahasanya di situ tentang salatmu di hari Jumat itu. Jumat itu asal kata dari jamaah. Artinya hari Jumat itu mewakili semua salat dikabarkan oleh Allah. Apabila kalian selesai salat subuh, apabila kalian selesai salat zuhur, apabila kalian selesai salat asar, maghrib dengan waktu isya, maka silahkan fantasiru bil ardh. Maka menyebarlah kalian mencari keberkahan yang ada di sawah, mencari keberkahan yang ada di pasar, mencari keberkahan yang ada di kantor, mencari keberkahan yang ada di toko. Jangan sampai kau ingin mengawali urusan duniamu, tapi kau lalai kepada Tuhanmu. Itu nakasa. Itu aslinya. Ini aslinya nakasa. Makanya kita diancam wal ma'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jadi waktu sesungguhnya manusia dalam nakasa, rugi itu nakasa. Dia lupa dirinya bahwa dia adalah hamba. Padahal di antara waktu ini salah satunya kita akan jadi asbab kematian kita. Yang akan menjadi asbab kematian kita salah satunya di 5 waktu ini. Unatina ni mate minawan waktu subuh, mate yang minawan waktu lohor ka. Unatina ni mate minawan waktu lohor ka, aminawan ke waktu asar ka, atau minawan ke waktu mangarbia, atau minawan ke waktu saya. Jadi bagi saya apa? Saya mungkin amina dulu subuh sih nanti. Pasti ada ustaz kamu. Kenapa? Karena makanya di persoalan ibadah ini dididik oleh Nabi kita, mutu qabla anta mutu. Belajar engkau mati sebelum engkau dimatikan. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Pada saat kau mendengar panggilan tentang dirimu, karena pada saat kita mendengar suara azan, sesungguhnya kita yang terpanggil, bukan laki-lakinya, bukan perempuannya, tapi yang dipanggil adalah manusia. Kalau merasa manusia, maka dengarkan panggilan itu. Kalau kita mendatangi panggilan itu, artinya kita sadar diri. Sadar diri. Kalau sadar diri, maka pasti kita pakai mutu qabla anta mutu. Bagaimana caranya? Matikan urusanmu yang ada di sawah, matikan urusanmu yang ada di pasar, matikan urusanmu yang ada di toko, matikan urusanmu yang ada di kantor, matikan urusanmu tentang derajat keduniaanmu, dan menghadaplah kepadanya. Menghadaplah kepadanya. Kalau kita lari kepada orang tua kita, bagaimana? Konsepnya orang mati seperti apa? Dia punya biji mata tapi sudah tidak melihat. Dia punya telinga tapi sudah tidak mendengar. Dia punya mulut tapi sudah tidak bisa bicara. Dia punya otak tapi sudah tidak bisa berpikir. Dia punya tangan tapi dia tidak bisa berbuat. Dia punya kaki tapi tidak bisa melangkah. Kalau kita belajar dalam buta di waktu kau melihat, belajarlah mimpi di waktu kau mendengar, belajarlah bisu di waktu kau bisa bicara. Kapan kita belajar buta? Daripada salah lihat, dari salah pada salah pandang, lebih bagus kita buta. Daripada saya mendengar, saya menggosi dan duduk, bajikan yang ini, waktuan bilangnya di kanan video pagi. Karena kadang ini kok bu, unagosi, bagi di balang ngeri. Enggak usah sakraman lagi. Sakraman. Kalau urusan dunia
tertunda. Kalau keuntungan dunia tidak mau rugi. Padahal dunia ini sementara, Pak. Sementara, Bu. Kenapa kita tidak mau rugi di dunia ini untuk mendapatkan keberhasilan di hari akhirat nanti? Karena baru kita diakui bahwa kita adalah hamba Allah pada saat kita sujud dan mendekat kepadanya. Wasjudu waqtarib, sujud dan mendekatlah. Baru kita akan diakui oleh Rasulullah bahwa kita umatnya pada saat kita melahirkan akhlaknya beliau melalui pandangan kita, melalui pendengaran kita, melalui ucapan-ucapan kita, melalui perbuatan-perbuatan kita. Pakaian yang kita pakai ini pakaian untuk Allah, bukan pakaian sunnah. Tadi saya minta maaf. Ini sebatas menutup Allah. Pakaian yang sesungguhnya yang disuruh pakai adalah libasu di takwa. Sebaik-baiknya pakaian adalah pakaian takwa. Apa itu takwa? Takutlah engkau salah pandang, takutlah engkau salah dengar, takutlah engkau salah ucap, takutlah engkau salah berbuat. Karena kapan kau takut, maka pasti kau dekat kepadanya. Apa pembuktian bahwa kita takut karena Allah? Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Kalau selesai melaksanakan perintahnya, menjalankan contoh-contoh yang diberikan oleh Rasulullah, dan kita semakin tenang, kita semakin senang dalam kehidupan ini, semakin bersyukur dengan apa adanya, dan semakin tenang dalam beribadah, mengabdikan diri kepada Allah sebagai seorang hamba. Insya Allah mudah-mudahan di ujung hidup kita nanti akan terjawab melalui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dalam Al-Qur'annya? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla tahafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Siapa yang senantiasa menyatakan dirinya sebagai seorang hamba kepada Allah dan menyatakan dirinya sebagai umat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, puasanya terpasang, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Apabila puasanya terpasang, maka ketitraannya pasti nyata dan tidak akan pernah lagi hubungannya kepada Allah terputus dan hubungannya kepada manusia terputus. Sehingga orang yang seperti ini di penghujung kehidupannya akan diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kasih sayangnya. Turun malaikat memberikan informasi, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla tahafu wa la tahzanu. Hai fulan bin fulan, hai fulan binti fulan, tidak usah kau takut, tidak usah kau ragu menghadapi kehidupan ini di akhir kehidupanmu. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Pandanglah ke sebelah, pintu surga sudah terbuka, sudah ada nyata di dalamnya hasil daripada syahadamu, pada salatmu, hasil daripada puasamu, hasil daripada segala perbuatan kebaikanmu. Mudah-mudahan di penghujung kehidupan kita akan diberikan kabar itu. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya, dan mari kita berdoa bersama untuk beliau almarhum orang tua kita. Melalui keikhlasan kita berdoa atas beliau, akan diluaskan kuburannya, akan diterangi dengan kebaikan-kebaikan kuburannya, dan akan ditetapkan kuburannya sebagai al-qabru raudatul jannah. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya nuran nur, ya khaliqan nur, ya malikan nur, ya nuran fawqa kulli nur. Allahumma salli ala ruh Sayyidina Muhammad fil arwah, wa salli ala jasadi Sayyidina Muhammad fil ajsad, wa salli ala qabri Sayyidina Muhammad fil qubur. Allahumma balligh ruh Sayyidina Muhammad minna tahiyatan wa salamah. Allahumma balligh ruh Sayyidina Muhammad minna khususan ila ruh al-marhati wa ahduna wa jama'ana minna tahiyatan wa salamah. Rabbana killana wal walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Doa subhanakallahumma tahiyatu salam wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Fattaqullaha mastata'tum billahi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.